sehat selalu, bahagia. Di kesempatan pada malam hari ini, kami akan memberikan kisah-kisah horor, pengalaman-pengalaman horor. Yang sebelumnya, perkenalkan nama saya Juhaimah Putri, dan saya juga ditemani oleh narasumber yang akan menceritakan kisah-kisahnya. Silakan perkenalkan namanya, Pak. Perkenalkan, nama saya Nida Inayatul Aziza, bisa dipanggil Nida. Oke, dari Mbak Nida ini akan memberikan pengalaman kisah mistis yang pastinya bakal seru untuk didengar. Oke, lanjut aja, pasti pada penasaran semuanya. Ini dia podcast Misteri 86. Jadi pengalaman horornya pada saat itu seperti apa, Mbak? Boleh bisa diceritakan? Ya, kejadian juga pengalaman saya itu diawali dari saya masih umur 5 tahun. Wah, 5 tahun? Iya. Terus gimana? Di saat saya umur 5 tahun, waktu itu ibu saya lagi masakan ya di dapur. Itu keadaannya, lokasinya ada di Batam, Kepulauan Riau. Wah. Nah, di sana ibu saya tuh lagi masak. Ya, dan sedangkan di situ kan bulan Ramadan ya. Ya. Bulan Ramadan. Enggak bulan Ramadan sih, mendekati bulan Ramadan. Ibu saya kayak masak buat persiapan. Saya disuruh main sendiri, soalnya kan di sana nggak ada teman kayak di perumahan gitu. Oke. Pas aku main sendiri, ada yang kayak manggilin aku, kayak Nida. Awalnya sih aku kirain ya siapa gitu ya. Aku yang teriak apa gitu. Ternyata pas dilihat keluar nggak ada orang. Terus gimana itu? Terus habis itu aku ditanyain ya sama ibu-ibu kan, ya penasaran kenapa aku tiba-tiba kayak nyaut ke omongan orang padahal gak ada yang manggil. Kenapa? Tadi kayak ada yang manggil adik lo, Ma, gitu kan. Gak ada, dari tadi lo mama di dapur gak ada siapa-siapa gitu kan. Terus habis itu ya akunya ya abaian lah, mungkin cuman halusinasi aku aja. Terus habis itu kayak pas aku mainan boneka ya, mainan perempuan. Habis itu kayak ada yang pegang tangan aku gitu, pegang tangan aku ya diraba-raba gitu. Itu mohon maaf, itu kerasa pada saat Mbak diraba oleh sesosok ya, itu kerasa. Gimana itu rasa? Bisa mendeskripsikan? Ya rasanya kayak dipegang orang gitu, kayak diraba orang gitu. Tapi kan kalau orang kan ini kayak anget gitu kan. Kalau ini gimana? Kalau itu sih ya Lebih ke adem ya, apa? dingin kayak mayat gitu. Serem juga ya guys. Terus gimana kelanjutannya? Ya habis itu akhirnya dia kan kayak lebih mendekatkan diri dengan saya. Dan lama-lama pun saya bisa terbiasa. Awalnya saya nggak percaya kan ya. Yeah. Terus dia itu kayak ngebisikin sesuatu ke saya. Aku tuh orangnya baik, aku tuh gak bakal jahat sama kamu. Aku gak percaya awalnya. Ternyata pas dia tuh kayak baik, selalu ngingetin apa yang wajib dilakukan gitu kan. Ya aku akhirnya percaya sama dia. Dia jadi temen aku, temen main aku, kemana-mana juga bareng sama aku. Dan dia nggak aneh-aneh, maksudnya kayak nakut-nakutin aku gitu, enggak. Dan kalau biasanya orang itu kayak kalau cerita tuh nampak hantu gitu kan, kelihatan hantunya kayak gini. Tapi yang saya rasakan ini beda. Jadi aura-aura si sesosok itu tuh positif. Jadi Mbak bisa menerima dia karena tidak menakutkan. Tambah lagi emang kayak nggak merasa terganggu gitu ya. Iya, nggak merasa terganggu, juga dia nggak ganggu aku. Dan dia tuh ngingetin semua hal yang baik gitu. Wah. Ya itu setelah dari umur 5 tahun kan ya? Yes. Setelah 5 tahun itu apa masih berlanjut sampai sekarang? Berlanjut nggak sampai sekarang. Selama berapa tahun kira-kira? Sampai lulus SD. Kira-kira ya 7 tahun. Di situ banyak kisah aku sama dia. Nah, ada suatu kisah pas
aku ya udah pulang ke Jawa. Iya. Karena aku kira ya dia udah tinggal di sana ya udah enak. Mungkin dia sebagai 2 tahun aku mulai hidup baru aku di Surabaya. Ternyata enggak, dia ikut sama aku. Ikut walaupun ke pindah rumah gitu, pokoknya selalu ngintilin kamu. Ya. Wah. Terus Dan di Surabaya itu aku awalnya kaget kan. Orang aku tuh cuma bisa lihat dia, jadi aku tuh cuma bisa ya nggak lihat, cuma bisa berinteraksi dengan dia, nggak bisa sama yang lain. Kalau orang kan biasanya pindah ke 6, jigo gitu kan. oh iya. Kalau orang punya kelebihan kayak gitu kan otomatis bisa ngeliat semuanya. Iya. Kalau aku ini lain dari yang lain gitu. Oh, berarti terkhususkan oleh sesosok satu Iya. ini ya. Tapi di sesosok hantu ini pernah nggak menampakkan wujudnya gitu? Belum pernah. Belum pernah. Dan ini saya mau bertanya aja, kalau misalkan saya jadi mbaknya gitu, kayak pengen perasaan dong, pengen lihat kayak gitu, nggak ada perasaan kayak gitu nggak coba? Kalau aku sih tentang hantu-hantu kayak gitu ya. Kalau nggak ada wujudnya masih berinteraksi. Kalau suara-suara tidak takut dan. Tapi kalau udah nanti ada wujudnya, aku tuh juga nggak mau kalau dia ngeliatin wujudnya, takutnya nanti aku malah kaget, shock kayak gitu kan, nanti dia malah kayak gitu. Soalnya kalau misalkan kita kayak nonton film hantu Iya. aja ada jump scare-nya itu terngiang-ngiang tahu. Iya. Apalagi kalau Bener-bener nyata gitu. Iya, apalagi nyata. Terus Di Surabaya dia ngikutin aku kan ya. Aku kaget, oh ternyata aku masih di sini gitu kan. Aku bisa tahu kalau dia itu ngikutin aku, soalnya aku bisa mencium auranya dia kalau datang, bisa ngerasain dia, bisa dengar suara dia gitu. Nah pas di situ di Surabaya itu aku sekolah kan SD. Iya. Sekolah SD di situ. Sekolah SD udah berlanjut sampai akhirnya menemukan satu masalah ya, satu kejadian saat aku kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Itu kayak ada latihan pramuka. Oh, kayak apa sih? Kemah gitu ya? Kemah, tapi itu masih di sekolah. Nah, kan itu kan rapet banget. Sedangkan 2 hari lagi itu udah hari H. Nah, tiba-tiba Oh ya, sorry ya guys, tadi ada kejadian yang nggak diinginkan. Maaf sebelumnya, maaf ya juga Iya. Mbak Linda. Boleh dilanjutkan tadi pas ketika kemah ya? latihan kemah. Latihan kemah. Kan kemahnya itu kan dibuat lomba. Iya. Nah, 2 harinya itu hari dimana kita udah lomba. Terus pas mau berangkat latihan, si Adel itu tadi bilang, kalau nggak berangkat, kalau nggak bisa ikut kemah malam ini gimana gitu kan. Ya aku bilang, ya mana bisa, orang ini tuh udah 2 hari lagi gitu kan. 2 hari lagi udah lomba. Terus dia bilangnya, dia kalau habis ngingetin kalau aku ngeyel, dia pasti bilang kayak gini, aku sudah memperingatkan, terserah kamu mau menjalankan atau tidak gitu. Nah, Jadi si sesosok hantu itu bisa memprediksi bahwa di sana tuh nggak baik gitu ya? iya, ya kan hantu, yang namanya hantu ya Mbak. Dia Iya. kalau cerita ke aku yang namanya hantu itu pasti tahu dengan saudara hantu yang lain, teman-teman hantu yang lain gitu. Di situ aku tetap berangkat, soalnya kan juga udah di chat mulu sama gurunya. Iya. Pas aku udah datang, udah nyampe ke sana, udah mulai bikin tenda, udah nyusun. Terus malam-malam nih ya, malam-malam jam 12 malam, aku tuh kebangun. Kenapa itu? Kebangun, nggak tahu gara-gara apa aku kebangun. Terus aku pengen aja ya keluar gitu, pengen aja keluar cari suasana yang dingin. Soalnya di dalam juga sumpah banyak orang kan. Udah keluar sendiri dan di situ pun dia Adel itu nggak ngedampingin aku, karena dia kalau udah ngebilangin kalau nggak
laksanakan itu pasti dia kayak ngambek lah, Oh iya. ngambek. Di situ aku kayak ada yang ngerasain aneh gitu kan. Sebenarnya nggak takut, pokok belum ada itunya, wujudnya aku nggak histeris gitulah. Tapi di situ aku kayak ngerasa di bagian kaki aku sini ya, di bagian kaki aku yang sini Sebelah kiri. sebelah kiri. Oke. Di sini kayak ada yang megang dari sini ke sini, dari paha ke bawah, merinding kan ya. Kalau di sini gitu kan udah biasa, apa dibisikin di sini kan udah biasa. Itu di kaki, Wah, di kaki. kaki. Itu pada saat apa dirabanya itu durasinya lama, lumayan lama apa gimana? Lama, dan itu saya diam. Soalnya ya kalau nanti aku berinteraksi atau dibilang histeris, nanti bisa aja dia malah lebih ngeganggu aku. Iya. Ya sengajain gitu ya. Sengaja ya. Nah pas dia udah sampai ujung, aku tuh kayak aku diem tuh bilang kayak gini, harusnya tadi aku nggak kesini gitu kan. Ternyata di sini ada makhluk yang tidak berguna gitu. Habis itu dia kalau sesuatu gaib kayak gitu, kalau dikatain itu pergi. Kalau dikatain itu ya nggak semua, kebanyakan kalau dikatain itu pergi. Terus akhirnya dia kayak lama-lama menghilang kan, kerasa kan ya, kita bisa ngerasain antara hal yang dimana kita tempat bisa ngerasain serem, dimana biasa aja gitu. Terus ada lagi di saat aku udah mau lulus SD. Di situ aku tuh cacatan ya sama temen, dia bilang kayak gini, ayo kita ketemuan di mana, di sini, di suatu tempat lah ya. Di situ tuh kayak deket sama rumah sakit kosong. Akunya ya kaget sebenarnya, tapi dia alasannya nanti mau aku ajak beli kesini ya nggak apa lah, mungkin di situ cuma ketemuan aja, nanti pergi lagi gitu kan. Udah di situ dia ngechat, terus aku berangkat, ya aku OTW gitu. Terus tiba-tiba tuh dia kayak megang tangan aku tuh keras banget gitu, keras banget. Ya baru itu dia megang tangan aku keras banget tuh, baru itu. Walaupun aku sebelumnya juga dilarang itu kayak susah banget ya, tapi itu salah satu pas dia tuh benar-benar nahan. Gara-gara mungkin dia udah tahu ya, aku tetap ngeyel, soalnya di situ dia tuh teman baik aku gitu kan. Masa aku biasanya dia nganterin aku ke sana, tapi kalau sekarang nggak mau, masa aku nggak mau gitu kan. Pasti nanti kan kalau nggak mau dia tanya. Iya. Nah di situ akhirnya aku tetap berangkat. Itu keadaan jam 8:30 malam. Sendiri. Itu Nah, posisinya dari apa? Si rumah sakit kosong itu kan sekolah tuh ya? iya. Dari tempat sekolahnya itu ke rumah sakit kosongnya itu jauh nggak? Kira-kira berapa meter gitu? Kalau aku berangkatnya kan dari rumah Kak. Iya. Dari rumah terus ke rumah sakitnya itu tadi, ya lumayan jauh lah. Pakai di kendaraan. Pakai kendaraan motor. Sendiri pula. Sendiri. Jam 8:30. 8:30. Itu Iya. pas lagi sepi-sepinya kan? Iya sepi kan, soalnya daerahku tuh kayak daerah perumahan. Jadi jalannya ke rumah sakit itu sepi. Iya. Kalau di kotanya kan rame. Di Surabaya itu di desanya, di perumahan maksudnya. Di situ aku udah datang, udah nyampe ke lokasi yang dimaksud sama teman aku. Iya. Tiba-tiba katanya dia tuh udah nyampe, pas di tengah jalan kan aku sempat berhenti. Iya. Aku bilang, aku masih di jalan, kamu kalau duluan aja nggak apa-apa gitu kan. Enggak, aku tungguin di sini aja gitu. Pas aku udah nyampe, terus dia belum datang, ternyata katanya nungguin gitu kan. Dia kaget kan, aku udah nyari dari lokasi kanan, paling kanan sampai paling kirinya rumah sakit itu nggak ada. Terus aku mau ngechat kan, ambil HP, pas lihat cacatan aku sama dia tuh udah hilang, hilang.
Dan pas aku mau chat itu dia nggak aktif. Kayak apa ya, terakhir dilihat itu dia ngechat aku terakhir jam 9 kurang. Iya. Ternyata dia pas aku lihat itu terakhir dilihatnya itu jam 5:30 sore. Ya bayangin aja, Beda jauh banget jamnya. jauh banget. Di situ kan aku udah nggak enak ya. Mungkin inilah karmanya kalau nggak mau dibilangin gitu kan. Terus habis itu aku cobalah nungguin, siapa tahu nanti dia datang, siapa tahu tadi dia HP-nya emang gak bisa gitu. Terus tiba-tiba kayak gitu aja. Pas udah tak tungguin ya sampai jam 10 malam, akhirnya aku nungguin 1 jam setengah, 1 jam seperempat. Iya. Itu dia nggak datang. Akhirnya adalah aku capek gitu kan. Ya siapa yang nggak bosen loh nungguin di tempat sepi, di depan rumah sakit kosong. Ini Mbak siapa? Mbak Nida. Mbak Nida ini emang sosok perempuan yang emang nggak takut soal hal-hal yang mistis gitu kayaknya ya. Aku yang ngedengerin aja. Mungkin kalau misalkan aku yang memposisikan aku sebagai Mbak Nida itu aku nggak bisa nih kayaknya. Lalu saya penakut banget, tapi penasaran gimana sih gitu kan? Gimana sih ceritanya Iya. kelanjutannya? Dan kelanjutannya akhirnya aku keesokan harinya saat di sekolahan Oke. itu tanya kan, Kang, kenapa kok semalam gak jadi datang gitu kan? Dia kagak kebingungan, datang ke mana? Ya kan kamu ngajak aku janjian datang ke lokasi tersebut gitu kan? Iya. Gak ada mana buktinya gitu kan? Nggak tahu buktinya tuh, chatnya tuh tiba-tiba hilang sendiri. Ya nggak mungkin lah gitu kan. Jadi kalau orang aku ceritain itu kayak hal konyol yang nggak bisa dipikirkan dengan logika. Sama temanku pun nggak percaya. Sampai sekarang pun nggak percaya kalau sebenarnya itu dia emang ngajak aku keluar, ketemuan. Di situ lah mulai temen-temen aku banyak yang jauh. Oh, karena hal yang hal yang nggak ke ini sama mereka, masa sih apa dia bohong itu kan pasti suzon terus kan jadinya. Tapi kamu memaksakan buat mereka tuh beneran loh untuk berusaha meyakinkan, tapi gimana orang mereka juga kan nggak mengalami hal yang seperti itu. Di situ juga aku pas mau pulang. Iya. Pas mau pulang itu apes mungkin ya, di situ apesnya ban aku tuh bocor. Wah, Bocor pas di kayak di perumahan kan sepi ya kalau malamnya, namanya perumahan. iya. Sepi banget, udah jam 10 itu. Pas di situ di aku jalan itu aku kayak ngerasa ada yang manggil. Ya kira kan Adele ya. Adele yang manggilin aku biasa aja. Terus di situ aku tuh kayak nyandung tikus kali ya, hewan lewat pokoknya. Oh, kesan sesuatu gitu ya. Terus aku kan kayak ngeluarin kata-kata yang nggak baik. Oh, pada saat kesandung gitu ya, tapi ngomongnya beda Latah gitu. latah. Ya. Nah di situ mungkin sosok itu tadi ngerasa aku itu ngatain dia gitu. Oh, Padahal kan aku kan ngatain kodok atau tikus yang lewat itu yang tadi. tadi kesandung. Iya. Terus pas di situ dia langsung kayak apa yang ganggu aku, kayak deketin aku ke sini. Ngegerayang gitu. Iya. Gila guys, merinding banget. Di situ aku sempat mikir nanti kalau misalnya aku kesurupan gak ada yang nolongin gitu kan. Akhirnya aku relax gitu, kayak Berusaha buat tenang. Iya. Soalnya kan kita kalau udah di saat kayak gitu takut dikit pasti udah kemasukan. Oh gitu. Jadi sesosok itu pasti mencari celah pada saat kita lemah, entah itu dari rasa takut, was-was, pokoknya yang buat mereka itu bisa masuk ke dalam diri kita ya. Iya.
Dan kebanyakan hal kayak gitu dirasain sama orang yang memang bisa gitu. Ya mungkin aku nggak sehebat orang-orang yang bisa ngeliat kayak gitu, dan juga aku juga nggak pengen. Iya. Tapi kalau misalnya aku udah dilarang kayak gitu, berarti kalau aku nggak nurutin, oh nanti berarti aku bakalan itu melewati hal yang sulit gitu kan. Di situ ya pas aku banyak bocor tadi, motor aku jaga, aku duduk bener-bener duduk diem banget sampai pulang itu. Aku sampai rumah tuh jam 11 malam, soalnya aku duduk diem itu mungkin juga ada sejam. Ini maksudnya di perumahan ya, pasti lumrahnya perumahan itu kan sepi ya, paling nggak rame di pos itu juga kadang-kadang Iya. kan satu dua tiga Satpam. orang. Iya, satpam. Iya. Terus ini di perumahan ban bocor, terus digerayangi sama sesuatu makhluk itu, gimana nggak kita mendengerinnya merinding gitu kan ya, apa yang dia ngalamin. Ya kalau orangnya mungkin kalau bukan aku, Iya. terus orang yang takut lah ya, nggak kebiasa kayak itu, Iya. dia bisa pingsan kali ya. Jadi pingsan udah. Ya pas jam 11 malam akhirnya aku dimarahin lah ya sama bokap nyokap. Kalau Yurana kayak gini nggak taunya gitu loh, aku tuh mengalami hal seperti ini. Dan parahnya tuh orang tua aku tuh nggak tahu, ya tahunya tuh cuma aku punya teman kayak gini, nggak tahu masalahnya aku selama ini menghadapi hal seperti itu tuh gimana. Oh, tapi Mbak Ninja ini pernah menceritakan, pernah curhat gitu tentang sesosok ini kepada orang tua. Terus gimana respon orang tuanya Mbak? Respon orang tuanya, aku pertama nggak percaya, ya jelas nggak percaya. Iya. Lalu waktu itu aku kan masih kecil kan ya, aku bilang kan nunjuk sebuah tempat di pojokan itu ada mama papanya Adele. Di situ aku bilang sama mamaku, "Mah, di sana lo ada orang tuanya Adele," gitu kan. Mamaku kayak mungkin ya ngerasain merinding dan kayak orang yang aneh gitu melihat anaknya yang kayak gitu. Dia tetap memperlihatkan wajah yang nggak percaya, tapi terlihat dari raut mukanya itu mamaku ketakutan sebenarnya. Iya. Dan sebenarnya mamaku tuh percaya, cuman dia nggak mau mengakui. Dia tahu, tapi nggak sedetail apa yang aku rasakan. Jadi kalau misalkan Adelnya ada, tapi orang tuanya nggak ada gitu. Iya. Apa selang-seling gitu ya? Tapi lebih sering adanya gitu yang Orang datang tuanya di- cuma sekali sekali. itu dan aku nggak pernah lagi. Itu kira-kira orang tuanya muncul secara tiba-tiba itu karena faktor apa? Dia bilang kayak gini, Adele suka main sama kamu, jangan lukai Adele. Adele sudah terluka gitu. Sumpah gue merinding banget, beneran. Enggak, ini liatin apa sih? Sumpah merinding banget ini. Dia di situ dikasih pesan kayak gitu. Itu yang memberikan pesan itu nyokap bokapnya apa nyokapnya aja? Nyokapnya aja. Nyokapnya aja yang gitu. Iya. Di itu karena dulu Adele kan faktor bisa jadi kayak gitu, bisa meninggal. Itu dia kecelakaan sama orang tuanya pas mau nganterin saudaranya ke bandara gitu ceritanya. Kira-kira si sesosok Adele ini ya usianya berapa ya? Usianya mungkin 7 tahunan. 7 tahun. Kira-kira 7 tahun itu kayak kelas 1 SD ya nggak sih? Ya, lagi ke anak-anaknya banget, lagi aktif-aktifnya banget. Iya, aktif. Kayak dia tuh tengil. Iya. Tengil banget, suka Jahil. main. Jahil-jahilnya jahil-jahil ngegemesin gitu loh. Kalau kayak Iya. ibaratnya bocil-bocil yang kelas 1 SD lah ya. Iya.
nggak nakutin jadinya. Oh iya. Tapi nggak pernah menunjukkan apa sosok aslinya. Nggak pernah. Walaupun kayak Mbak Nida ini kan pasti penasaran dong. Pernah minta nggak gitu? Nggak pernah, tapi ya kalau rasa penasaran pasti ada. Iya pasti ada. Cuman karena akunya juga nggak mau. Karena mungkin itu juga privasinya dia Iya. dijaga, saling menjaga gitu. Yang penting berteman baik dan langgeng. Kayaknya kalau sampai sekarang itu masih nggak berkomunikasi apa bahkan berjumpa dengan sesosok Adele ini? Belum pernah. Tak pernah sekali pada saat aku benar-benar terpuruk di situ, orang tuaku kan udah nggak ada. Terus aku ikut juga sama saudaraku. Iya. Terpuruk banget. Itu aku butuh Adele, butuh, dan aku akhirnya dia kasih tahu kan caranya kalau pengen ketemu dia, kasih tahu bla 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 bla. Kalau dijelasin panjang banget. Di situ aku coba, ternyata dia beneran datang, tapi cuman di malam itu. Oh jadi itu biasanya kalau misalkan kalau udah kayak ngasih persyaratan seperti ini baru saya akan muncul kata Anda gitu. Nah itu munculnya itu didurasikan berapa lamanya gitu? Atau paling bentar berapa, paling lamanya berapa? Selama semalam. Jadi dari jam yang ditentukan, misal dari jam 12 kan ya aku manggil, sampai nanti Ya. kayak ayam itu udah berkokok. Ayam berkokok. Kira-kira Jam 2. Jam 2 jam 2 iya Iya. jam 2. Jam 2. Terus kalau misalkan pamitnya itu gimana? Ya pamitnya dia dari jauh-jauh waktu. Dari pertama datang aja dia bilang kayak gini, kalau nanti tiba-tiba aku tidak ada, jangan dicari. Dia cara ngomongnya tuh baku banget. Baku. Tapi kalau misalnya Ini beneran loh, beneran sumpah sweat, merinding banget. kalau misalnya dia bercanda, Iya. bahasanya pun baku gitu. Kalau mau nanya dia, karena saya juga kan penasaran kan ya. Ini sosok Adele ini karena emang apa bahasa bicaranya baku. Pernah nggak nanya Adele ini sebenarnya orang mana, asli orang mana kan? Penasaran nggak sih? Dia itu asli orang Batam. Asli orang Batam. Dia itu dulu katanya, dia yang cerita ke aku kan, aku bisa dengar dia. Dia itu anak kembar. Anak kembar. Yang satunya itu nggak selamat dari waktu dia lahir. Tinggal Adele. Makanya dia tuh bisa sayang banget sama orang tuanya. Ya kalau bisa dibilang aku sama dia itu hampir sama, kehilangan orang tua ya, walaupun dia itu udah bukan manusia tapi kan keadaan udah gak sama orang tua lagi gitu. Iya sih. Dia asli orang situ, asli orang Batam, dan bisanya dia di situ karena dia rumahnya dulu di situ. Wah ini seru banget nih, bisa kita telusuri nih sosok Adele ini. Pernah nanya alamat rumah Adele nggak sih? Ya di situ, di tempat aku tinggal. Jadi tempat kamu tinggal itu rumah Adele dulu? Iya. Wah merinding banget. Di situ dia baru bisa berkomunikasi dengan aku di saat aku umur 5 tahun, karena di situ kan di saat anak kecil itu mengolah otaknya, mengasah otaknya di masa-masa kayak gitu. Aku pernah tanyaannya, kenapa kok pilih temennya tuh aku? Karena kamu yang di sini, karena kamu temen aku. Aku nggak mau kalau kamu sampai ke jalan yang salah gitu. Dia bilangnya gitu. Tapi salut juga sih sama sosok Adele ini, meskipun ya usianya 7 tahun kan pada saat itu. Mungkin apa sih ya, namanya juga udah klop, terus tinggalnya juga sama serumah pada saat ini gitu kan. Karena ini rumah yang ini itu adalah rumah dia yang dulu. Jadi emang kalau sosok itu nggak perlu nyari yang jauh-jauh. Asal ada yang datang dia ngedeketin gitu nggak sih? Iya. Kalau niatnya baik gitu, tapi kalau kan ada yang hantu yang niatnya tuh buruk, dia mendatangi, menakuti,
mempengaruhi. Oh, jadi ini sosok ada ini positif vibes banget gitu. Iya. Kalau dia siapa yang mau nurut sama aku jadi temen aku gitu. Yang nurut apa yang dia bilang. Tapi alhamdulillah ya Mbak, alhamdulillahnya tuh dia nggak pernah kok ngejerumusin aku ke hal yang nggak bener tuh, nggak pernah. Malah kadang aku diingetin ini waktunya kayak gini. Kayak mengenai apa? Waktunya ibadah pernah ingetin gitu. Kalau ibadah karena dia kan dia kan apa ya? Dia tuh bukan sosok aslinya. Dia tuh cuma jin yang menyerupai gitu kan. Di situ kalau dia ingetin mungkin cuma tentang belajar, jangan main HP terus, tetap inget dengan agama. Nggak pernah kalau ingetin ini waktunya sholat, ini waktunya ngaji, itu nggak pernah. Soalnya dia sendiri pun juga jin. Iya. Ini kira-kira aku maksudnya bakal bertahan gak sih dengerin ceritanya, soalnya ini relate banget di kehidupan nyata pengalamannya. Ini bener-bener promising banget. Apalagi ini perdana podcast Misteri 86 ini kedatangan Mbak Nida. Kemarin Mbak Nida ini baru kesini kan ya? Iya, baru kesini kemarin. Hari kan pernah semalam gitu, baru semalaman ya? Iya, di sini menetap di sini semalam. Iya, semalam. Jadi Mbak Nida ini orang tuanya sudah meninggal, Iya. kedua orang tuanya. Karena apa? Karena kecelakaan juga. Karena kecelakaan. Jadi keduanya itu langsung ya, Iya. bersama kecelakaan. Bersama. Jadi semangat terus Mbak Nida. Ya, kasih. Ya inilah kisahku. Sebenarnya kalau ditelusuri masih panjang, kalau diceritain dengan detail itu masih panjang. Jadi pada intinya Mbak Nida ini udah nggak asing kayak merasakan sosok-sosok yang nggak orang lain rasain gitu. Udah lumrah banget gitu ya Mbak. Ya mungkin kalaupun aku sekarang ini kalaupun aku disuruh kayak bisa ngelihat kayak gitu, aku pun kebiasa. Udah tahu gitu, udah nggak aneh, biasa aja ya. Nggak aneh, biasa ya, maklumnya orang biasa manusia. Cuman bedanya kalau hantu itu katanya dia nggak bisa merasakan lapar, nggak bisa menangis, nggak bisa yang dirasakan manusia. Nggak pernah lapar atau sakit hati, nggak pernah. Karena kan pada sejatinya makhluk Tuhan yang paling sempurna itu Manusia. Oke guys, terima kasih maksudnya dari Mbak Nida. Terima kasih atas waktunya udah menceritakan hal-hal pengalaman mistis horornya. Ini benar-benar relate banget loh Mbak, kayak dapat banget feel. Aku juga yang ngedengarnya seru banget gitu. Jadi jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Dan untuk kalian yang ingin cerita-cerita pengalaman horor, jangan lupa kirim email di podcastmistis86. Oke, kita tunggu dari Mimin. See you next time ya guys. Makasih, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Ya, makasih ya Mbak Dida ya. Dadah, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.